Masih, Mas. Apa yang buat bertahan itu? Sudah dipukul, suka mukul, nggak menafkahi lahir batin. Saya tuh paling nggak suka gitu loh kalau ada laki-laki yang maksudnya itu seperti menelantarkan kan. Ngapain kita hidup dengan orang yang buat kita nggak bahagia gitu. Kita sakit aja pergi ke dokter untuk berobat. Ngapain kita bertahan di situ untuk sakit? Kalau saya sih mikirnya gitu. Kenapa tuh? Saya mikir ada anak, Mbak. Anak itu urusan Tuhan. Saya sayang sama anak-anak saya. Makanya saya bertahan sama dia. Walaupun ngorbanin diri Mbak Tasya Iya. sendiri. Si seorang ibu tuh pasti gitu. Ini terbaik buat anak. Iya. Saya sendiri juga pernah ngalamin dalam rumah tangga itu sebenarnya udah sakit gitu, udah sakit. Tapi karena ada anak itu bertahan untuk anak itu maklum saya ngerti gitu. Itulah hebatnya perempuan itu dia hebatnya seorang ibu lebih baik saya sakit, yang penting anak-anaknya bahagia. Tapi kejadian paling buruk yang pernah dialami seperti apa? Perlakuan suami yang bagaimana? Sering kelakuan kasarnya itu, sering KDRT-nya itu yang paling buruk. Banting-banting barang. Mukul gitu. Mukul juga, barang juga dibanting-banting. Barang apa nih? Kayak barang-barang elektronik, yang ada yang di depan mata dia, yang dia gitu. lihat, dia banting, dia lempar. Tapi nggak sampai ke lempar gitu pakai barang-barang itu kan, Mbak? Sempat tuh dia ngelempar. Apa? Dia ngelempar gelas, terus kena TV, dan aku kena pecahan gelas itu. Ma! 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 Ya, kenapa, Pak? Udah diberesin belum baju-bajuku? Udah, coba dong kamu lihat sendiri. Masa aku pakai harus ngeliatin sih? Terus kerjaan kamu tuh apa? Kerjaan aku tuh banyak. Nah kamu dari tadi ngapain? Cuma main handphone aja, nggak ada kerjaannya kok. Cuma kayak gitu aja nggak bisa sih? Aku tuh lagi sibuk di belakang. Coba dong kamu bantu-bantu aja, kenapa sih? Bantu, semuanya tuh aku. Nyari uang aku, apa-apa aku. Tinggal masukin aja kok. Aku tuh cuma minta tolong Mas aku sih? beresin. Udah! Kamu ya? Kamu tuh kurang ajar! Ih, kurang ajar kamu! Nggak tunjar! Aduh, mata aku sakit! Masuk, 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 masuk kamu, Hah? Masuk kamu. Hah? Masuk kamu. Hah? Dan di dalam rumah tangga itu kalau orang tuanya sering ribut itu nggak bagus juga sih buat anak. Gimana tuh anak-anaknya gimana ngeliat orang tua sering ribut gitu? Anak-anak kalau aku ribut tuh lari ke kamar. Dia sering kunci kamar berdua, Aduh, tahu, nggak tahu, pernah tahu. mau keluar. Anaknya cewek cowok? Cowok dua-duanya. Jangan-jangan takutnya anaknya mikir itu benar terus malah mengikuti kelakuan bapaknya. Itu kondisi yang saya takutkan buat Harapannya dari anak-anak. sini untuk apa, Mbak Tasya? Harapannya biar suami saya bisa berubah. Terus juga saya pengen cari tahu kenapa dia bisa seperti itu. Apakah benar ada orang ketiga di dalam rumah tangga saya? Baik, mudah-mudahan curigaan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab malam hari ini ya. Ya. Kami akan ajak Mbak Tasya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tasya dengan tanggal lahir 18 Maret 1990 dan mendiami nomor rumah 44.
Sosok wanita yang memiliki tingkat keegoisan yang sangat tinggi dan tidak mau mengalah. Saya melihat adanya sebuah tindakan yang akan menghancurkan dirinya jika terus dilakukan. Entah mengapa, saya merasakan aura yang sangat negatif dari dirinya. Semua ini adalah akibat dari apa yang sudah ia perbuat sampai detik ini. Dan dia sedang menjalani karma buruk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Mbak Tasya, betul? Ya, Oke, saya ingin konfirmasi datanya. Lahir di tanggal 18 bulan 3, lalu tahun 90, dan nomor rumah 44. ya. Tasya ini sudah menikah cukup lama ya? Berapa tahun? 13? 13 tahun. 13 tahun, 13 tapi tahun. belakangan suaminya ini berubah. Bahkan sering bersikap dingin, kasar, dan melakukan KDRT. Oke. Anak-anak sudah cukup besar, tapi Mbak Tasya ini bertahan karena itu alasan untuk menahan dan kebahagiaan anak-anak. Malam hari dari Kementerian Mata Batin sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dan menjadi penyebab perubahannya. Apakah ada orang ketiga atau ada hal lain yang menyebabkan sang suami berubah? Oke. Lalu kemudian gejala-gejala apa lagi yang Anda rasakan ketika sehingga membuat asumsi suami Anda punya selingkuhan? Hanya sekedar itu aja berubah. Dia tuh nggak perhatian sama saya, Mas Roy. Oke, aku catat ya. Nggak perhatian ya? Terus apa lagi? Cuek. Oke. Tadi katanya Aku suka tuh nggak mukul pernah dia. dianggap kasar, sering KDRT. Oke, ngerti. Baik. Saya mengerti sekali. Saya dalam mata batin saya melihat di sini ada seseorang yang berselingkuh 100%, ya, betul. Tapi yang selingkuh Sebentar, ini ada perselingkuhan berarti. iya. Saya melihat perselingkuhan di sini. Saya mencium bau aroma yang pengkhianatan. Ada pengkhianatan. Gesturnya Mbak Tasya kenapa berubah ya? Oke, Mbak Tasya datang ke sini sama suami. Ya, Gimana suami? ada di bawah. Bisa diajak masuk? Oh, kamu takut sama saya kah? Enggak, biasa aja. Kita coba tanya ke suaminya ya. Saya curiga. Saya sudah mencium. Lihat tangannya. Saya mencium satu hal. Tasya selingkuh. Kamu jangan nuduh sembarangan, Roy. Saya berbicara berdasarkan fakta dan saya memperhatikan secara detail minute by minute. Yang dicurigai ternyata suaminya, namun ternyata nih, karena dia itu cuek, suka mukul KDRT dan gak perhatian, jadi dia lari dari suaminya, kemudian bertemu dengan seorang lelaki dan dia playing victim, berperan sebagai seolah-olah korban. Oke, ini suaminya udah ada di sini, udah siap, boleh ajak masuk ke sini. Seolah-olah Kamu jangan sotoy deh, Roy. di sini saya juga merasakan partisipan seperti sedang playing victim. Ya, saya rasa kamu bisa bilang sotoy. Bentar. Ini maksudnya apa ini? Hah? Saya dengar dari luar ada perselingkuhan siapa ini?
Pak, Mas siapa namanya? Hah? Saya Bayu. Pak, oke. Untuk Salam menyembunyikan kenal. identitasnya, Saya Roy Kiyoshi. kita ganti dengan nama samaran ya. Aldo. Silakan. Aldo ya. Pak Aldo. Oke, kita di sini bukan mau ribut-ribut, tapi kita Betul. di sini harus mencari akar dan solusi. Itu aja. Ini katanya Mbak Tasya ini datang ke sini bersama Mas Aldo karena merasa hubungannya rumah tangganya tidak baik. Mas Aldo ini belakangan menjadi dingin, bersikap malah kasar dan juga melawan KDRT. Saya nggak bayang kalau badan besar Mas Aldo melakukan kekasaran kepada Mbak Tasya. Apakah betul? Memang dia cerita apa? Ya, katanya dia kecewa sekali karena suaminya berubah belakangan ini. Dan dia sedih sekali. Mak, maksud kamu cerita apa ke mereka? Hah? Kamu menceritakan Papa? Hah? Papa kan emang kayak gitu sama Mama, kasar, cuek, acuh. KDRT juga, sering nampar, sering mukul. Buktinya apa? Kalau Papa sering berbuat kasar pada kamu apa? Banyak, Pak. Perabotan Buktinya apa? Coba lihat. itu udah pada hancur gara-gara kamu. Kamu seenaknya aja nuduh juga sama saya. Mas Aldo, yang kita lihat sih cara ngomongnya tuh kasar. Iya. Tuh, lihat tuh, Mas. Saya Mas tahu. Bayu, Mas Bayu, ya. Maaf, saya kasar karena saya nggak terima. Ya. Selama ini yang saya lakukan terhadap istri saya udah menyediakan semuanya buat istri saya. Saya udah memberikan semuanya. Buat persiapan buat anak saya juga saya udah siapin semuanya. Itu bohong, Mas. Kamu jangan kayak gitu, Mas. Saya nggak pernah bohong. Saya cuma diam-diam aja biar kamu tahu nantinya ke depannya seperti apa. Terus kamu jarang pulang kemana? Selama ini Kamu saya tidur jarang di pulang. mana? Saya jarang pulang karena kerja. Sekarang kamu pakai baju dari mana? Kamu kemana? Kesana kemari pakai apa? Hah? Itu uang dari saya, tahu nggak? Sabar, Pak Aldo. Sabar, sabar. Saya nanti aja kamu nuduh orang saya begitu. Kasar kamunya ini loh yang kasar. pernah bisa hilang. Bukan kasar. Perabotan di rumah udah pada hancur gara-gara Itu kamu. saya yang beli, itu urusan saya. Tapi saya nggak suka. Nah, ini di depan banyak orang kamu jangan begitu. Pak, mohon sama-sama kuat untuk menahan diri ya Pak ya. Disaksikan oleh banyak orang. Iya. Terlalu mengumbar emosi di depan umum juga tidak baik. Dinilai juga tidak baik juga. Sekarang begini Mas Roy, ya. Selama ini saya selalu berbuat baik sama istri saya. Ya. Selama ini apa yang istri saya inginkan, saya selalu beri. Selama ini saya memang diam-diam untuk menyediakan untuk buat masa depan anak saya. Tapi kenyataannya sekarang, begitu saya pulang ke sini, mendengar saya di luar, ada bahasa-bahasa perselingkuhan yang mengarahkan pada diri saya. Saya nggak terima itu. Iya, Pak gini. Aldo nggak selingkuh. Nggak ada Pak Aldo, perselingkuhan. bagi saya mempunyai gini ya. Saya ngomong dulu ya. Pak Aldo di sini tidak selingkuh. Pak Aldo nggak selingkuh. Mbak Tasya. Yang selingkuh adalah Tasya. Hah? Kamu jangan ngarang, Roy. Berarti selama ini kamu yang menutupi diri sendiri ya? Hah? Kamu membuarkan Mas. fakta ya? Yang ternyata ya? selingkuh, Mas. Hah? Kamu bilang saya selingkuh, ternyata kamu yang selingkuh. Selama saya pergi, kamu berarti selingkuh. Enggak, justru lu yang selingkuh dari gue. Buktinya apa? Lu jarang pulang, jarang napain gue. Jarang Sabar, pulang sabar, karena sabar. berselingkuh. Sebentar, ini perlu dibuktikan ya. Kita ajak ngomong baik-baik ya. Pak Aldo mohon dengar penjelasannya dulu. Kita tanya sama Roy. Maksudnya selingkuh gimana? Saya melihat karena memang benar cuek, suka mukul KDRT dan perhatian, tapi itu excuse, itu adalah alasan. Lalu kemudian Tasya mempunyai hubungan dengan orang lain karena orang lain tersebut punya jiwa yang dia inginkan. Ini laki-laki. Jadi kalau saya boleh kompres ya, nggak bertele-tele ya, si Tasya itu playing victim. Dia menjelek-jelekan suaminya
So, untuk nutupin kesalahan dia bahwa dia tuh selingkuh sebenarnya. Jujur. Enggak, Mas. Eh. Sebenarnya lu tuh yang Kamu selingkuh. udah terbuka semuanya. Lebih baik kamu jujur sama saya. Lu percaya sama Roy? Buktiin. Hah? Lu percaya sama selingkuh, Roy percaya. apa sama gue? Sekarang Roy lebih tahu, ya. Lebih tahu. Dia lebih membela saya dibanding kamu. Kamu membalikkan fakta semuanya. Hah? Mbak, Lebih baik kamu jujur. Pak Aldo. Lu yang jujur, Mas. Kenapa harus gue? Batasnya sabar dulu, tahan dulu ya. Jangan jadi debat kusir juga di sini. Kita mau cari solusi. Intinya Batasnya datang ke sini adalah ingin mempertahankan rumah tangganya supaya baik-baik aja. Ya, tapi kita perlu konfirmasi juga nih, Pak Aldo-nya sendiri sebenarnya ada orang lain nggak? Ada orang ketiga nggak? Kecurigaan-kecurigaan itu jangan-jangan benar. Selama ini saya selalu percaya sama istri saya. Selalu memberikan kepercayaan penuh terhadap istri saya. Ya, saya tidak pernah berpikir sedikit pun tentang istri saya selingkuh. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya percaya aja. Oke. Tapi kenapa sekarang saya merasa dibohongi semuanya? Itu saya nggak terima. Justru gue, Mas, yang merasa lu bohongin. Lu jarang pulang. Kalau kamu terbukti gimana? Nyentuh gue pun lu nggak pernah. Saya nggak nyentuh karena saya kerja. Kamu rasain semuanya. Nah, Hah? sikap dinginnya itu kenapa alasannya, Pak Aldo? Mas Bayu, gimana ya? Saya bukan bersikap dingin terhadap istri atau bagaimana. Mungkin yang namanya kerja, saya terlalu fokus kerja. Saya happy kerja, Pak. Sehingga saya untuk pulang rumah aja mungkin emang jarang sih. Jarang pulang rumah saya. Oke, tapi kalau misalnya perubahan suami, saya mau tanya Mbak Sinta ya, dari sisi perempuan. Kalau suami tiba-tiba